Misalkan kita berbagi ke orang dan seterusnya, itu Ya, bagian dari bagian dari spiritual, betul. spiritual sebenarnya. Setiap orang pasti punya fase itu, mempertanyakan diri saya ini siapa, terus saya apalagi kalau kita bicara spiritual, jadi fungsi spiritual sendiri itu kan eh, ketika orang dalam kondisi negatif, Iya. ya, itu kan nggak bisa langsung ke positif, Oh itu ya. pasti lewat netral dulu, ya kan? Soalnya kalau dari negatif kita langsung ke positif itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Nah, fungsi dari spiritual ini menjembatani antara negatif ke positif. Jadi kita ke netral Ke dulu. netral dulu. Jadi semuanya dinetralkan dulu baru kita bisa ke positif. Nah, arti negatif sama positif ini jangan terus diartikan kalau negatif itu jelek, positif itu bagus, enggak. Ini hanya cara melabeli aja. Jadi antara dua dua belah pihak ini, antara negatif sama positif ada yang menjembatani, nggak bisa langsung. Bisa langsung tapi orang-orang tertentu itu. Kalau saya ya saya pribadi sih harus ke netral dulu. Mungkin merenung dulu mungkin. Ya merenung, misalkan masih banyak masalah, udah netral dulu set, baru kita ambil keputusan. Nggak bisa ketika kita banyak permasalahan langsung putusi langsung, tuh nggak bisa. Kita harus netral dulu, harus tenang dulu, baru ambil keputusan. Nah ini kan kalau kita nggak belajar spiritual, gimana caranya menetralkan kan gitu. Malah mengambil keputusan yang Mungkin tidak salah sesuai ya. satunya banyak menonton YouTube-nya Cah Samar nih, Aduh, bisa ini untuk amin, amin. caranya menetralkan tuh gimana tuh kan. Aduh, Ya, ya. santai-santai sambil minum Iya. dulu. Ini pas ini minumannya bukan kopi. Kalau kopi nggak tak minum ini. Baik sahabat, itu keterangan sedikit ya. Kita coba tanya-tanya lagi lebih dalam ini. Monggo silakan. Ini sampai pagi atau Oh, kapan enggak ya? enggak. Sebentar aja ini, sebentar. Mengisi aja wawasan-wawasan, mungkin bisa dipetik mana yang baiknya, mana yang kurang cocok ya tidak usah dipakai. Jadi ini yang mau saya tanya, sebenarnya belajar spiritual ini dapat pikiran dari mana? Atau dapat arahan dari mana kok belajar spiritual dimasukkan ke dunia kerja ini? Wah, ini Sebelumnya itu seperti apa ceritanya? ya. Karena Jadi sangat jarang ya. betul. Jadi kalau semuanya memang ujungnya itu mindset ya, pola pikir. Pola pikir. Nah, jadi ini nanti kaitannya sama semua, ada 12 hukum semesta itu ada semua nanti dalam Ya. rangkumannya. Jadi ada kalanya spiritual itu bakat, ada kalanya bakat. Ada kalanya bakat. Ya. Terus yang kedua, kalau nggak punya bakat ya harus belajar. Belajar tentunya dengan guru atau mursyid yang pas lah. Tapi semuanya itu memang harus belajar, walaupun ada bakat ya tetap harus belajar. Tapi kalau pengalaman saya pribadi itu ketika masuk dunia kerja, walaupun waktu itu saya itu bawahan ya, paling bawah, junior lah paling bawah, tapi di dalam diri saya tuh saya merasa itu saya pimpinan. Apa tidak salah kaprah nantinya? Nah itu ternyata benar terjadi. Jadi itu bukan sombong ya. Ya. Itu bukan. Jadi kita jangan masuk ke kriteria sombong, karena memang itu natural. Leader Jadi, itu memimpin diri sendiri itu harusnya natural. Memang dari dalam diri kita sendiri itu nanti ada. Setiap orang pasti punya fase itu, mempertanyakan diri saya ini siapa, terus saya itu potensinya itu ada di mana, terus nantinya itu mau seperti apa, itu nanti natural. Lah, kalau sudah mencapai pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus ditindaklanjuti dengan belajar. Berarti di situ sudah ada bakat.
Oh gitu ya. Nah, pasti pertanyaannya, terus gimana kalau nggak ada yang bakat? Kalau yang nggak ada bakat sebenarnya ada bakat, cuma dia nggak ngerti kalau punya Nggak tahu bakat, ya, nggak ya tahu. seringnya memang begitu. Seringnya begitu, karena memang semua orang tuh sudah dikasih kelebihan Ya, masing-masing. Ini yang harus ditemukan. ya. Memang kadang juga orang menjalankan sesuatu yang kalau kita tahu bahasanya mungkin itu bentuk spiritual, tapi dia karena enggak tahu, enggak belajar kalau itu spiritual, Iya, maka secara otomatis dia juga betul. menjalankan spiritual ya. Iya. Terus ini kira-kira sejak kapan ini? Sejak kapan mulai lebih tertarik atau lebih mendalami spiritualnya ini? Kalau pengalaman saya ya, mungkin bukan sejak kapan, tapi sejak tahu bahwa ini itu spiritual. Oh gitu. Karena biasanya orang tuh nggak ngerti yang dijalani sehari-hari itu sebenarnya bagian dari pelajaran kecerdasan spiritual. Iya, iya. Tuh. Misalkan kita berbagi ke orang dan seterusnya, itu bagian Iya, dari bagian dari spiritual. spiritual sebenarnya. Karena kan olah pikiran sama rasa. Ya sama di dunia kerja juga sebenarnya sama sih. Maksudnya sama itu, misalkan ada anggota baru minta diajari, itu kalau nggak punya kecerdasan spiritual dia nggak mau ngajari, takut tersaing. Nanti kalau Takut tak tersaing, ajari ya. ini pinter, nanti gantiin posisi saya kan gitu. Ya, ini pentingnya belajar spiritual di situ. Karena Iya. ternyata ketika kita sering berbagi, ngajarin orang banyak, disitulah secara nggak sengaja kita mendapatkan pengakuan. Walaupun waktu itu posisi kita belum menjabat ya, belum punya jabatan, tapi karena kita sering ngajarin dan seterusnya, di sekitar kita, lingkungan kita, kalau di dunia spiritual mesti semesta kita itu sudah mendukung kita jadi pemimpin. Walaupun secara formal belum pemimpin, tapi secara dukungan semesta itu udah dianggap, oh ini layak jadi pemimpin. Nah, semesta yes, sebenarnya di situ sih arti mestakum kan. Mestakum. Nah, ini di dunia kita ya dikun ya. Dikun itu mestakum. Mestakum sebenarnya seperti itu. Jadi pengakuan semesta. Nah, tinggal nanti formalnya tiba-tiba kita dipanggil, dikasih surat promosi, dinaikin jabatannya. Cara kerjanya seperti itu. Itu yang tak alami loh sampai saya sekarang di level yang lumayan tuh di situ sebenarnya. Ya. Jadi ini dengan spiritual ini kan ada kayak belajar sendiri atau maksudnya kita diarahkan belajarnya sekian jam sekian, itu kapan? Kalau spiritual tuh nggak ada jam sebenarnya. Nggak ada jam ya? Kayak misalkan ini ada meditasi atau apa itu. Kalau meditasi sebenarnya kan kita sama-sama berguru di loh, enggak ini kan maksudnya kan iya betul itu. Maksudnya ini kan supaya biar yang belum paham dengan ini kan dengan guru kita kan, nah seperti itu. Ya ini kita tinjau secara umum ya, biar semua paham. Jadi kalau kita belajar spiritual kan pasti akan mengenal istilah meditasi, kan meditasi. Padahal sebenarnya meditasi itu sudah kita alami sehari-hari. Ya, contoh misalkan kita lagi pening, lagi mumet, kita diem, kita diem dulu, merenung dulu, menetralkan dulu, itu sudah bagian dari meditasi sebenarnya. Tapi memang kalau orang nggak belajar ya akhirnya akan ngawur. Kenapa ngawur? Ketika ada masalah banyak, dia langsung putusin. Ya itu kan berarti dia tidak punya kecerdasan spiritual, itu aja sih. Banyak. Ini sangat bagus kecerdasan spiritual itu digunakan keseharian, terutama orang yang sangat sibuk ya, aktivitas tinggi itu perlu tuh kecerdasan spiritual. Iya. Terus ini sahabat, memang sebenarnya kami ini satu guru ya. Jadi kalau saya ini mungkin Ki Seto panggilannya, kalau jenengan nih
Tapi ini bukan ya, ini hanya nama aja ya. Sekali lagi hanya nama. Saya Resi Haji Ambaronggo. Ambaronggo, Resi Haji Ambaronggo. Oke. Mungkin sampai di sini dulu percakapannya ya. Ya, boleh. Jadi seperti itu sahabat ya. Jika ada yang bermanfaat, monggo silakan dipelajari, atau seperti itulah cerita daripada spiritual yang kita yang selalu dinilai mistis-mistis, tapi ternyata tidak sekejam itu atau tidak semenakutkan itu. Jadi tetap bisa diatur atau tambah lebih bisa maju ya di dalam dunia kerja kita. Baik sahabat, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat buat saya pribadi, juga buat Anda semua yang hadir. Baik sahabat, jangan lupa ya, tetap ibadah, belajar agama sesuai agama Anda masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.